Annyeong Eria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Yes, kita balik lagi di episode selanjutnya dari RPUL karena aku juga senang nih untuk balik sharing-sharing sama teman-teman EXO-L semuanya. Banyak baby EXO-L yang merasa terbantu banget sama konten RPUL ini dan aku juga pribadi senang banget juga sharing-sharingnya karena sambil wisata masa lalu juga ya, nginget-nginget di tahun ini EXO ngapain aja, ada rilis apa aja. Jadi kayak aku juga senang gitu loh bikin kontennya. Dan di episode kali ini kita move on dari yang kemarin itu kita sempat bahas soal Love Me Right, kita ke next era. Ini era yang honestly adalah favorit aku. Sebenarnya aku ngomong era favorit aku, ini sebenarnya semua era EXO ya, cuman ini yang menurut aku bener-bener sampai kayak ini dia karena aku sampai nangis bahkan pas lihat MV teasernya. Tapi sebelum kita bahas soal yang akan kita bahas nanti, ada sedikit breaking news ya yang cukup wow. Belum beres nih kita jejeritan gara-gara Xiumin dan Brand New. Tiba-tiba ya Abang Chen, tiba-tiba dia ngerilis mau comeback solo guys dengan Sarajevo Iso atau Lasin. Nah rilisnya sih katanya 31 Oktober 2022. Nah berarti udah rilis tanggal Oktober. Nah, dia datang ke Indonesia November tanggal 12. Akan ada kemungkinan buat performin gak sih? Ih, jadi excited guys. Dan ya pokoknya Eri jangan lupa semuanya untuk terus menabung ya, karena aku yakin abis Chen ini juga masih banyak yang akan dirilis oleh EXO. Jadi siap-siap aja. Dompetnya agak menangis. Tapi kalau misalkan emang ternyata misalkan aduh tabungannya belum cukup nih untuk beli albumnya, ya nggak apa-apa, kita streaming aja guys pokoknya, oke? Let's go, kita move on ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu tentang eranya Monster sama Lucky One dan juga Lotto. Nah ini era-era mafia, keributan, daduk konsepnya maksudnya ya. Jadi EXO ini tuh announce kalau mereka akan rilis album yang bernama Exact itu waktu Dream Concert 2016. Jadi itu gak ada sama sekali yang menyangka mereka akan nge-spoiler atau ngerilis itu teaser tiba-tiba ada diputar di VCR Dream Concert 2016 di Seoul. Kayak semua orang tiba-tiba kaget. Kita yang nonton online di rumah pun juga kaget gitu ya. Wah kayak apa nih? Kok tiba-tiba dia ngerilis lagu? 2 lagi gitu kan. Teasernya ada yang Lucky One sama yang Monster, itu bener-bener mengwadidau banget ya. Dan setelah berentet teaser foto, video, akhirnya mereka ngerilis album Monster dan juga Lucky One itu di bulan Juni tanggal 9 tahun 2016. Nah ini adalah album ketiga EXO ya yang berturut-turut berhasil terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi. Our berapa million seller nih, udah berapa kali tuh. Dan emang di era ini tuh ada 2 title track. Biasanya kan cuma 1 ya title tracknya. Era ini tuh ada 2, yaitu Monster dan juga Lucky One. Ini tuh emang konsepnya beda ya, Monster sama Lucky One, walaupun bisa aja nyambung sama teorinya. Dan dari segi album juga beda gitu konsepnya. Kalau Monster tuh albumnya yang hitam, kalau misalkan yang Lucky One kayak yang di MV-nya juga banyak putih-putih gitu ya, albumnya warna putih. Jadi ada versi hitam sama putih, dan logonya juga jadi ada 2 ya. Yang satu kayak, karena Lucky One, Lucky itu kan bunga clover gitu ya, jadi itu bentuknya mirip-mirip bunga clover. Sama kalau yang Monster itu ada baut, ada tulang, pokoknya creepy ya. Dan H-1 ngerilis album, which is tanggal 8 Juninya itu mereka ngerilis atau mengadakan showcase comeback di Olympic Hall Seoul. Jadi mereka emang pasti adain comeback showcase dulu ya, untuk tunjukin lagu-lagu barunya, untuk performin lagu barunya. Dan tanggal 9 Juni akhirnya mereka ngerilis MV dan juga albumnya di saat yang bersamaan. Dan ada member-member yang ikut serta juga nih dalam pembuatan lagu-lagu di album ini. Contohnya kayak ada Chanyeol yang juga ikutan nulis lirik untuk lagu Heaven. Aku tuh suka banget sama konsep dari Monster ini. Aku kalau disuruh pilih Monster atau Lucky One, walaupun suka dua-duanya, aku suka banget sama Monster sih, gak tahu kenapa. Itu tuh bagus banget konsepnya. Terus dari segi makeup juga babak belur ganteng itu ya. Terus bajunya juga bagus, ada angka-angka yang di bajunya itu ya, kayak di Lucky One juga kan ada angka-angka sesuai angka mereka, kayak contohnya Suho 1, Kai88 kayak gitu. Terus juga lagu-lagunya era ini tuh lagunya bagus semua. Album Exact tuh lagunya bagus semua, dan ini menunjukkan sisi lain gitu loh dari EXO yang kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya mungkin genrenya berbeda dengan genre yang di album kali ini, karena album kali ini tuh lebih banyak yang kayak dance electronic music gitu ya. Dan belum cukup
itu album Monster dan Lucky One, mereka ngerilis repackage album lagi ya, yaitu Lotto di tanggal 18 Agustus. Berarti 2 bulan setelah album Monster dan Lucky One dirilis ya. Jadi baru selang 2 bulan mereka akhirnya comeback dengan repackage album. Lagunya juga sama, cuma ditambah lagu Lotto, Can't Bring Me Down, sama She's Dreaming yang ditulis sama Chen. Juga ada versi remixnya Monster yang di-remix sama LDN Noise ya, yang which is yang bikin lagunya. Dan sama seperti era-era sebelumnya, habis ngerilis album ngapain? Ya betul sekali, bikin konser. Dan di kali ini mereka bikin konser yang namanya Exordium. Nah ini konser ketiganya EXO ya. Yang pertama kan Lost Planet, yang kedua kan Exolution, yang ketiga Exordium. Nah ini startnya tuh tanggal 22 Juli 2016. Awalnya cuma 5 tanggal doang nih di Korea. Mereka ngadain konser 5 hari di Korea. Itu banyak banget ya guys, 5 hari. Tapi karena sold out-nya cepet banget, antusiasmenya tinggi banget, ditambahin 1 hari, jadi 6 hari berturut-turut. Dan itu bikin mereka jadi grup K-pop pertama yang bikin konser solo sepanjang itu, selama itu di Korea. Tapi sayang banget di tour Exordium kali ini karena kayaknya cedera ankle waktu itu, dia jadi nggak terlalu bisa fully participate di 3 bulan pertama tour kali ini. Jadi emang masih dalam masa pemulihan juga. Jadi juga kelihatan banget sedih gitu karena nggak bisa perform dengan maksimal gitu. Cuman kan kita pasti ngutamain keselamatan dan kesehatannya dia dulu gitu kan. Dan setelah konser selama beberapa bulan dan di berbagai negara juga, akhirnya mereka menutup tour Exordium ini dengan Exordium Dot atau encore konsernya ya, dengan tambahan lagu-lagu baru. Of course setlistnya beda. Dan di tour ketiga ini mereka juga ngerilis lightstick kedua mereka. Jadi ada lightstick versi pertama tuh yang warna hitam. Nah ini lightstick versi kedua yang warna putih. Dan ini bedanya adalah lampunya bisa ganti-ganti warna pakai aplikasi. Jadi kalau misalkan pas nonton konsernya nih kamu bawa itu lightstick dan nyambung ke aplikasinya, itu tuh bisa warnanya berganti-ganti sesuai dengan operator konser yang di sana yang ngatur gitu, bukan kita yang ganti-ganti sendiri gitu ya. Jadi itu emang bisa disesuaikan sama performance mereka di Exordium. Itu sungguh keren, mang wow banget. Dan di konser ini tuh ada beberapa memorable stage juga. I mean semua konser EXO pasti ada memorable stage-nya ya, yang bikin konser ini tuh unik dari setiap konser itu apa. Nah, di Exordium ini tuh ada Wolf Remix version. Ini tuh bagus banget, Wolf Remix version. Maaf, Chen sama Baekhyun kayak lomba high note ya. Terus juga dari segi performance keren banget. Terus belakangnya kayak videonya juga mendukung performance-nya gitu, jadi lebih keren banget gitu. Wah gila lah pokoknya tuh Wolf Remix version. Terus ada stage Kyowo yang mereka pakai topi kerucut, yang pakai ala-ala kurcaci gitu ya, lucu banget, gemas. Terus ada dance break lightsaber, ada ini water fountain, ada kayak air mancur, air terjun tiba-tiba di stage ya pas part Suho. Begini yo terus turun air. Wah, bisa gitu ya bos. Emang sesuai sama super powernya mereka kali ya kan, Suho water. Jadi dia memanggil air, tapi waktu kurutun di Malaysia itu air turun beneran, maaf hujan nih. Mohon maaf kita pakai ponco bang. Tapi nggak sih, emang kebetulan waktu di sana emang lagi mendung-mendung, emang musim hujan juga kayaknya ya. Cuma pas banget timingnya pas Suho manggil air hujannya turun beneran gitu. Dan juga nih spesial untuk yang di Jepang, mereka perform Coming Over karena kebetulan emang di tahun ini mereka ngerilis album Jepang ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu sama semuanya dan cukup bikin kaget ya. Saya juga ngeliatnya kaget, yaitu Baekhyun apps. Dia tiba-tiba pamer apps, pemirsa. Ya kita nggak nyangka ya, Baekhyun yang Kyo gemas-gemas itu ternyata bisa pamer apps. Terus juga ada stage Artificial Love yang pakai tongkat itu. I know. Terus juga ada acoustic medley, jadi member-member pada duduk di tangga-tangga gitu. Terus Chanyeol sama Lay pada main gitar akustik sambil nyanyiin lagu-lagu EXO, bareng EXO-L juga ya, pada ikutan nyanyi. Bukan EXO namanya kalau nggak ngajak EXO-L ya, ajeb-ajeb ya. Ajeb-ajeb pakai lagu Drop Dead yang di kali ini. Jadi di remix lagu Drop Dead sama lagu Run. Terus apa lagi? Ya pokoknya itu bener-bener dari segi remix, dari segi stage-nya, terus yang ada lightstick yang ting tong itu juga keren banget. Nggak ngerti lagi tuh bisa begitu berubah warnanya ya, itu lightstick yang memang canggih. Udah beres kita ngomongin soal
perkonseran. Sekarang kita bahas soal yang ditunggu-tunggu banget, yaitu Lucky One, Monster, dan juga Lotto. Teori time. Jadi tuh kalau MV Lucky One ini emang udah sempet diklarifikasi juga ya sama Baekhyun kalau misalkan premis atau arti dari MV-nya Lucky One tuh kayak gini. Lucky One ini tuh menceritakan kalau para member tuh tiba-tiba pada nggak punya superpower gitu guys, pada tiba-tiba superpowernya tuh hilang. Terus mereka akhirnya diculik dan di eksperimen gitu. Dan ketika power mereka balik atau super power mereka balik, mereka akhirnya bisa kabur. Terus Baekhyun juga bilang, ini sih Kai teleportation kemampuannya, tapi kenapa dia joget-joget di MV-nya? Nah, member-member juga akhirnya ngejelasin kalau scene yang Kai dance itu tuh sebenarnya tuh buat spoiler dari MV Monster. Karena yang Kai nariin di MV Lucky One itu dance-nya Monster. Jadi emang sutradaranya nambahin sebagai spoiler gitu. Tapi emang kalau ditonton secara nggak mikir, kan emang kayak gitu ya. Tapi kalau ditonton secara mikir nih teorinya agak wadidaw ya, bikin pusing. Saya sebagai EXO aja pusing bahas teori EXO nih, mohon maaf nih. Bener-bener bisa, semua kemungkinan tuh bisa gitu loh. Nah terus MV Monster. Nah kalau Monster kayak ya kita lihat aja ya member-membernya pada membangkang atau melawan pasukan yang mengekang gitu kali ya kita bilangnya. Cuman si Baekhyun lagi-lagi dia pengen menjelaskan ini tuh MV tentang apa. Nah si Baekhyun tuh bilang, ya gue di MV-nya sih emang kayak kelihatannya tuh kayak ini ya, pengkhianat ya, ada di dua sisi dia ya, apalagi karena di mukanya tuh juga nggak ada luka kayak member-member lainnya ada luka-luka gitu kan. Nah dia bilang alasannya itu karena dia memiliki cara untuk bikin member-member pada kabur, jadi tuh justru dia ikut menyelamatkan para member-member gitu loh. Jadi dia matiin kamera security, CCTV gitu kan. Dan dia tuh berperan sebagai double agent. Jadi menyamar pura-pura ada di sisi yang jahat. Ternyata dia mau menyelamatkan member-member EXO gitu. Nah kalau di MV Lotto, EXO ini tuh kayak menyelamatkan anak mafia atau malah menculik anak mafia, pengen menculik gitu ya, maka ditangkep. Dan itu kayak EXO-nya kayak semacam nyamar atau datang ke tempat judi gitu ya. Ada yang sabung ayam, ada yang judi poker. Dan itu tuh untuk entah nyelamatin atau untuk nyulik itu cewek ya, karena itu cewek tuh punya clue. Dan di ending MV-nya kan juga si ceweknya kayak ngasih sesuatu ke Chanyeol gitu kan. Jadi mungkin kita bisa bilang sebenarnya itu EXO pengen nyelamatin ceweknya gitu ya dari mafia-mafia itu. Cuman tidak ada yang tahu ya, namanya juga EXO ya. Pokoknya kayaknya tuh si EXO ini berusaha untuk meruntuhkan sindikat judi itu ya, sampai si Suho bakar duit, Wak. Bener dibakar tuh duit. Dan di ending MV-nya itu tuh EXO-nya malah ketangkep ya kan. Ini justru bikin kita bertanya-tanya, apakah ini sequel atau malah prequel dari Monster? Ini kelanjutan Monster atau malah sebelum Monster? Nah, cuman nggak tahu nih ya. Ini benar-benar sungguh wadidau. Kalau misalnya kalian punya teori apa, boleh langsung komen. Apakah Monster, Lotto, Lucky One ini nyambung atau enggak? Boleh komen di bawah. Dan tadi kan kita udah bahas dari sisi EXO-nya ya. Nah ini kita bahas dari sisi fan theory, atau ini teori dari fansnya yang emang rajin-rajin banget, yang otaknya lebih encer dari saya ya. Fans ini tuh pada nyadar setelah MV Lucky One ini rilis, ada beberapa kesamaan dari MV Lucky One dan juga Love Me Right. Contohnya kayak warna di lorong Lucky One itu tuh sama warnanya kayak lorong yang di Love Me Right. Ada teori populer ya yang bilang kalau mereka ini tuh pada terjebak di maze atau di labirin di overdose. Tapi kan settingnya beda sama yang overdose. Nah mungkin mereka ada di sisi lain dari labirinnya. Siapa tahu labirinnya gede gitu ya kan. Namanya juga teori ya. Nah ini bukti terbesar dari teori ini tuh adalah di parlay di dua MV itu, di MV Lucky One dan juga di MV Love Me Right. Nah, di MV Love Me Right, Lee itu kayak ngeliat keluar jendela gitu kan, kayak ngintip keluar jendela. Dan di Lucky One, ada Lee ngintip ke dalam. Kayak seakan-akan tuh nyambung gitu loh, beda multiverse gitu loh. Suster-susternya juga aneh ya kan, yang pakai penutup kayak topeng yang merah itu kayak semacam mengindikasi kalau mereka tuh Red Force ya, yang emang musuhnya yang udah dijelasin dari MV Mama yang Red Force itu. Jadi tuh kayak seakan-akan tuh si perawat-perawat ini tuh cuman robot yang emang udah diprogram untuk melakukan yang harus mereka lakukan. Makanya tuh mereka tuh kayak nggak terlalu responsif gitu loh ke EXO, kayak ya udah kerjanya cuman nyuntik,
kasih obat gitu kan. Nah karena EXO bisa menstimulasi si robot-robot itu, kayak mereka nunjukin super powernya, akhirnya robotnya ngeheng gitu kan, kayak apa nih, ini nggak ada instruksinya nih gitu kan, akhirnya duar meledak gitu kayak di MV-nya. Nah jadi koneksinya ini apa gitu kan. Ada yang bilang Dio di Monster sama Lotto tuh sama-sama megang kamera, sama-sama ada di CCTV ataupun megang kamera gitu ya. Dan di dua MV itu Baekhyun juga sus banget, ya gak sih? Mencurigakan banget. Nah, kalau sama kalian koneksinya apa, langsung aja komen di bawah. Nah, sebelum kepala saya ikut meledak kayak suster-suster yang ada di MV Lucky One ya, kita move on ke pencapaian dan juga aktivitas EXO apa aja sih yang ada di tahun ini. Jadi Monster itu jadi urutan pertama lagu EXO di Billboard World Digital Songs Chart. Dan di bulan September mereka ngerilis photobook Dear Happiness yang mehong itu say, cuman bagus banget foto-fotonya ya, kayak beneran berasa holiday kita bareng mereka. Terus di tanggal 28 Oktobernya Lay ngerilis album solo dia yaitu Lose Control. 3 hari setelah Lay ngerilis album solonya, EXO CBX debut. Jadi emang agak-agak berbarengan gitu ya EXO CBX sama Lay. Terus juga di tahun yang sama di bulan Desember mereka ngerilis album Jepang yang Coming Over dan juga album Winter yang For Life. Pokoknya nih rilisan di tahun itu banyak banget, lagu, drama, film, banyak banget. Mereka juga ngerilis lagu SM Station ya, yang Dancing King itu featuring Yoo Jae-suk. Itu mereka sampai perform bahkan di Exordium Bangkok, itu seru banget. EXO juga kerjasama bareng majalah W Korea untuk bikin Exclusive ya. Ini tuh ada 9 member cover ya. Kalau misalkan kalian mau mengkoleksi semuanya itu harus beli 99, itu covernya beda-beda no, per member. Terus coba kita ngomongin soal per membernya ya biar asik. Nah ini contoh pertama Dio. Dia akhirnya main web drama yang Positif, yang lucu itu. Terus juga main film 2. Dio ngerilis 2 film di tahun ini, yaitu ada Pure Love dan juga ada My Annoying Brother. Dan dia ngerilis Tell Me What Is Love juga ya, lagu SM Station bareng Yoo Young-jin. Terus Suho juga ngerilis film yang Glory Day. Terus juga ngerilis drama yang How Are You Brad, dan OST-nya juga dia yang nyanyi yang Sedan Sogu. Terus Kai juga main drama Choco Bank dan web drama buat Lotte Duty Free yang Seven First Kisses. Terus Chanyeol juga main film So I Married the Anti-Fan, dan dia juga ikutan nyanyi OST-nya bareng female lead-nya ya. Itu film Mandarin, jadi tuh dia actingnya sambil didubbing gitu loh guys. Kalau misalkan belum nonton filmnya silakan ditonton, itu cukup menghibur ya. Terus ini juga yang bikin orang-orang non K-popers tahu Chanyeol. Salah satunya gara-gara OST Goblin yang Stay With Me. Terus juga dia collab bareng Tinashe dan Far East Movement untuk Free Love yang dia nge-rapnya keren banget itu. Dan Uri Xiumin dia akhirnya acting di film, dan di tahun ini ngerilis film Sondal The Man Who Sails the River, walaupun endingnya ya begitu ya guys ya. Dan juga dia collab bareng Jimin AOA untuk yang Call You Bae, Not away deh my baby. Dan Xiumin bareng CBX waktu itu belum jadi CBX, masih Chen Baekhyun Xiumin. Ini ngerilis OST untuk drakor Scarlet Heart yang judulnya For You ya. Nah ngomong-ngomong soal Scarlet Heart, ada member yang ikutan main dramanya yaitu Baekhyun. Dia jadi salah satu prince di drama Scarlet Heart ya. Aku mau season 2. Dan juga Baekhyun ngerilis collab sama Suzy yang Dream, terus sama K-Will juga dia collab untuk SM Station yang The Day. Nah, Chen juga ini salah satu yang bikin nama Chen wah melonjak tinggi ya guys, terkenal sekali ya. Dia ngerilis OST bareng Punch untuk Descendants of the Sun yaitu yang Every Time. Terus juga dia featuring sama Heije untuk SM Station juga yang Lil Something, dan dia featuring DJ Alesso untuk lagu Years. Ajep-ajep band. Terus Urile juga gak ketinggalan, dia ngerilis SM Station monodrama, terus juga ngerilis drama nih, dia main di drama di China yaitu The Mystic Nine, dan totalnya di seluruh episode nih kalau dijumlahin ada 12 miliar views. Dan dia untuk ulang tahunnya dia ngerilis lagu What You Need, dan akhirnya kan ngerilis album Lose Control. Banyak banget, pokoknya EXO tahun ini tuh sibuk banget di tahun 2016 ini. Dan tidak lupa kita harus ngomongin soal prestasinya dong, ya kan? Jadi ini EXO ini adalah grup pertama yang memenangkan 3 desang di Melon Music Award.
Nah, terus mereka juga menang Album of the Year Mnet Asia Music Award atau MAMA untuk keempat kalinya secara berturut-turut nih, 4 tahun berturut-turut menang Album of the Year. Dan juga performance mereka di MAMA juga keren banget ya nggak sih? Terus mereka juga menang Daesang dan Bonsang di Golden Disc Awards. Dan mereka menang Album of the Year untuk second and third quarter at Gaon Chart Music Awards. Dan terakhir di music show mereka setelah perform untuk Monster, mereka menang 9 kali. Dan ini ada satu cerita lucu banget di zaman Monster ini, karena ini membuktikan lawan EXO adalah EXO ya. Jadi waktu voting gitu kan, biasanya di akhir music show itu tuh ada voting. Nah ini tuh EXO versus EXO. Jadi Monster versus Lucky One. Kayak kok bisa gitu loh, ini title tracknya gara-gara ada 2 ya kan, jadi tandingin dua-duanya itu. Jadi Monster versus Lucky One, cuman yang menang Monster. Nah kalau kalian ada nggak nih kenangan atau apapun yang juga terjadi di tahun 2016 sih yang bersangkutan sama EXO, boleh dong cerita-cerita di kolom komen di bawah. Di next episode kita bakal ngomongin yang lebih mantap lagi, jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan, buat like, komen, dan kalau kalian suka sama konten RPWL ini, kalian boleh share ke sesama EXO-L ataupun ke baby EXO-L yang mungkin membutuhkan. Atau kalau misalnya kalian pengen menjerumuskan teman-teman kalian agar menjadi EXO-L juga boleh loh yang nge-share video ini. That's it for today. Terima kasih EXO-L semuanya udah mendengarkan RPWL episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Annyeong, sarang aja.